Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة المكرم بنت محمد علي حنفي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan sampai pada ritual tahunan. Satu kesempatan yang sangat luar biasa yang hanya terjadi kepada kita semua, khususnya ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Syabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu melaksanakan sholat yang spektakuler 100 rakaat. 100 rakaat. Ya. Kalau yang sudah 20 tahun jadi ikhwan berarti 20 kali ya. Kalau Pak Haji Firman sudah 30 tahun berarti sudah 30 kali melaksanakan sholat tahunan 100 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa berikuti kemampuan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, semua itu barokah karomah dulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sambil nanti Ustaz Selamat biar menjelaskan bagaimana usul teknis dan lain sebagainya terkait pelaksanaan sholat nisfu Sya'ban, sedikit waktu kita masih untuk bertabaruk memohon keberkahan dari guru kita Hadrat Syekh Shahibul Wafadatul Arifin melalui kitabnya. Di dalam salah satu bait kitab ini, bahasa guru kita menulis maqalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, di mana Syekh Abdul Qadir pernah jauh. Apa yang dijauhkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani antara lain seperti ini. Fal wajibu 'alal insani talabu hayatil qalbi al-ukhrawi min ahli talqin dunya qabla fawtil waqti fa inna dunya mazra'atul akhirah faman lam yazra' fid dunya lam yahsud fil akhirah. Fal wajibu muqawajib 'alal insani ing atase setiap manusia. Apa yang diwajibkan kepada setiap manusia? Talabu hayatil qalbi al-ukhrawi, mencari hidupnya hati al-ukhrawi sing maksudnya akhirat. Min ahli talqin, dari orang yang ahli dalam bidang talqin ini. Siapa itu ya? Mursyid. Di dunia, ada di dunia. Qabla fawtil waqti, sebelum waktunya terlambat. Fa inna dunya, sebab karena sesungguhnya dunia itu mazra'atul akhirah, tempat menanam, tempat bercocok tanam, ladang daripada akhirat. Kenapa? Faman lam yazra', sebab barang siapa yang tidak menanam
fit dunya di dunia, lam yahsud fil akhirah. Dia tidak akan pernah menuai hasil di akhirat. Jadi kalau ingin panen ya harus diawali dengan menanam. Nah kebetulan kehidupan kita ini ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kalau kita ingin panen di akhirat ya harus nanam sekarang di dunia, mumpung masih ada kesempatan. Nah, Syekh Abdul Qadir ini menyampaikan fal wajibu 'alal insani talabu hayatul qalbi min ahli tauhid qabla khawfil waqt. Wajib bagi setiap manusia itu mencari sesuatu yang bisa menghidupkan hati. Yang bisa menghidupkan hati. Kemana mencarinya? Kepada ahli talqin. Ahli talqin itu siapa? Ahli talqin itu adalah mursyid. Di mana mencarinya senyaman kita masih hidup di dunia ini. Sebelum nanti kontrak kita hidup ini selesai. Sebelum terlambat. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih mampu, mumpung masih ada transport, mumpung masih hidup. Sebelum terlambat. Suruh mencari oleh Syekh Abdul Qadir. Kenapa Syekh Abdul Qadir itu menyuruh kepada setiap manusia untuk mencari agar hatinya bisa hidup? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Adzakirunallah fil hayy. Adzakirunallah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bainal amad kal hayy bainal amad, seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang yang sedang mati. Jadi orang yang berzikir itu oleh kanjeng Nabi diibaratkan seperti orang hidup ada di tengah-tengah. Kalau kita misalnya menggambarkan di kehidupan kita yang adalah tempat sesuatu yang luar biasa, kita ada di tengah-tengah itu sendirian di tengah. Sedangkan lingkungannya itu mati semua, jenazah semua, kita sendirian di situ. Jadi orang yang berzikir itu diibaratkan seperti orang yang hidup sendirian di tengah sekeliling orang yang mati. Bagaimana orang yang dikatakan mati? Orang yang dikatakan mati orang yang lupa, bukan mati jasadnya. Sebab di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kok tiba-tiba kalian kufur, ingkar terhadap perintah-perintah Allah? Sementara kalian tadinya dimatikan dalam kondisi mati, kemudian dihidupkan, kemudian setelah hidup dimatikan lagi, setelah mati dibangkitkan lagi oleh Allah. Kenapa itu kok tidak dijadikan ibrah? Bahwa kamu itu sebenarnya lagi tidak ada, diadakan, kemudian tiada lagi, diadakan lagi sama Allah. Tadinya mati, dihidupkan, dimatikan lagi, dibangkitkan lagi oleh Allah. Jadi kita mengalami mati dua kali, hidup dua kali. Bagi orang yang sudah berzikir, sudah tidak akan pernah mengalami mati lagi. Jadi kalau orang yang pada umumnya dimatinya dua kali, kalau yang sudah hidup terus ya, karena ada dosa. Karena orang yang lupa kepada Allah itu, dia hakikatnya adalah mati. Katakan Nabi. Hadirin Bapak Ibu sekalian, yang harus kita jihad, yang harus kita perjuangkan itu adalah bagaimana hati ini bisa terus hidup. Bisa terus hidup. Sebab bahayanya kalau hati ini mati luar biasa. Bahayanya banyak sekali, dampaknya sangat luar biasa. Maka diupayakan hati ini terus bisa hidup. Hidupnya hati adalah dengan berzikir. Cuman tidak akan pernah bisa orang itu akan hidup hatinya kalau kita tidak datang kepada orang yang hatinya sudah hidup. Makanya beliau bisa di dalam kitab ini, innal qalba yahya akhadha badrut tauhid min qalbin hayy. Jadi orang yang bisa menghidupkan hati yang masih mati adalah orang yang sudah hatinya hidup. Bagaimana mungkin orang yang hatinya mati bisa menghidupkan orang yang mati? Ya sama-sama bodoh mati ini.
Makanya beliau di dalam di bab awal beliau menyampaikan. Jadi orang yang hatinya sudah hidup itulah yang mampu menghidupkan orang yang tadinya masih mati. Artinya masih lupa kepada Allah. Masih lupa kepada Allah. Di dalam referensinya kitab ini para sahabat itu ada orang berzikir itu ada beberapa kategori. Ada orang berzikir ma'al ghaflah. Lisannya berzikir tapi hatinya lupa. Ada orang berzikir, lisannya berzikir, hatinya ini hadir. Ingat kepada Allah. Berarti lisannya berzikir, hatinya berzikir. Wujudnya gimana seperti itu? Ya seperti yang sudah diberikan oleh guru kita. La ilaha illallah. Dalamnya jalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dua. Yang ketiga, ada orang yang berzikir, sekujur tubuhnya berzikir. Kullu jasadi hadir. Itu yang disebut dengan sultan dzikir. Siapa? Itu nggak usah dibahas, terlalu jauh. Saya malu bercerita. ya nggak usah dibahas kalau ini. Pokoknya itulah, ada setidak-tidaknya ada 3 tingkatan itu. Ada orang yang berzikir lisannya, hatinya ghaflah, mati ya. Ada orang yang berzikir lisannya, hatinya katut, dia ikut hadir berzikir kepada Allah. Ada yang lisannya berzikir, bahkan lisannya tidak berzikir sekalipun, tapi sekujur tubuhnya dia berzikir kepada Allah. Kalau di dalam kitab ini disebut sultanul dzikri, rajanya dzikir kalau tidak seperti itu. Makanya ini kayak magnet gitu. Kalau diibaratkan magnet, sekujur tubuhnya itu bulu-bulu yang ada itu seperti magnet, bisa menarik sesuatu. Kalau diibaratkan listrik ini, dia seperti nyipratkan ada energi listrik yang ada di tubuhnya. Digambarkan seperti itu. Kok bisa sama ngomong Pak? Bisa ngono teman. Masa tak ngono sebenarnya. Cari ini. Gitu ya. Makanya bahaya. Jadi penting bagi kita untuk menghidupkan. Kenapa orang yang hatinya mati itu bahaya? Di mana letak bahayanya? 1, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang hatinya mati, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dhanka, sempit. Itu sempit. Rumahnya 10, tapi rumah sok di rumah. Tapi kalau hatinya lapang, masih kak dua rumah loh. Seperti kita punya istana yang megah. Saya ingat ceritanya Al-Mukarram ini melalui Mas Lam. Yai Mastur dulu almarhum itu mau beli mobil. Orang benar kalau Yai Mastur beli mobil. Yai ngapain jangan beli mobil itu? Gak usah beli mobil Yai. Nanti panggilan mobilnya itu banyak. Jadi dia tidak punya mobil tapi bisa merasakan nikmatnya mobil beraneka ragam mobil itu. Masya Allah. Itu ibarat gambarannya kayak gitu lah. Ya numpaknya mobilnya mobil apa itu waktu itu? Daihatsu apa? Daihatsu bukan, Zebra. Itu tumpahan Yai Mastur kemana-mana sampai mogok-mogok itu Daihatsu Zebra jalan itu. Tapi seperti naik Alphard itu. Masya Allah itu luar biasa. Besok datang lagi Toyota, masih LC baru, belum ada Innova. Besoknya lagi ganti mobil lagi, Taruna. Datang lagi seperti itu. Nah, itu orang yang berpikir. Itu kalau urusan dunia kayak gitulah. Kira-kira digambarkan kalau urusan yang terkait dengan masalah dunia, di dunia ini kira-kira seperti itu. Kita tidak punya, tapi serasa punya yang sesuatu. Tapi kita punya banyak, serasa kita tidak punya apa-apa. Artinya kita sempit gitu. Padahal kita, Masya Allah. Nah orang yang seperti itu, kenapa kamu ingkar? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Orang yang seperti itu, orang yang lupa kepada orang yang tidak banyak syukur. Pasti sudah tidak banyak syukur. Tapi orang yang
banyak ingat kepada Allah, pasti dia banyak bersyukur kepada Allah. Maka sedikit itu masya Allah, nikmatnya itu luar biasa. Itu satu, yang orang yang lupa kepada Allah. Yang kedua, orang yang lupa kepada Allah itu adalah dia jauh dari Allah. Sebagaimana di dalam kitab bab yang lain, beliau menyampaikan bu'dal 'abdi, jauhnya seorang hamba qurbi laisa bu'dal masafah, tidak dihitung dengan jauhnya berdasarkan jarak. Tidak membatasi jarak itu antara seorang hamba dengan Tuhan, tidak. Tapi yang menentukan adalah jauh atau dekatnya seorang hamba dengan Allah. Apakah hatinya itu berzikir, ingat kepada Allah, atau hatinya lupa kepada Allah. Ketika hatinya dia ingat kepada Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, itu tandanya dia dekat dengan Allah. Tetapi ketika dia ghaflah kepada Allah, dia jauh rasanya. Sekatnya itu terlalu tebal jauh. Dua. Maka ini Syaikhul Qadir menyatakan sangat penting bagi kita untuk mencari hidupnya hati. Yang ketiga, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku ya Rasul, syai'an, sesuatu, yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Ajarkan ya Rasul kepadaku yang mendekatkan diriku kepada surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Kemudian Nabi menjawab, qala idza 'amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Ketika kalian melakukan perbuatan yang tidak baik, segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Sebab yang tidak baik itu akan dihapus dengan perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amal kebajikan kita itulah sebagai penghapus dari amal yang tidak baik. Maka perbanyaklah kalian melakukan perbuatan baik. Kemudian sahabat Abu Dzar bertanya lagi kepada Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah kalimat la ilaha illallah ini ya Rasul termasuk daripada amalan-amalan yang baik? Kemudian Nabi menyampaikan, qala huwa ahsanul hasanat. Kalimat la ilaha illallah itulah sebagus-bagusnya perbuatan yang baik. Kalau ahsan itu jauh lebih bagus daripada hasan. Ahsan paling bagusnya perbuatan yang baik. Karena di dalam kalau di dalam kaidah bahasa Arab namanya isim tafdhil. Jadi mengagungkan, melebihkan dari posisi standarnya. Ahsan, dia jauh lebih baik dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kalimat la ilaha ahsanul hasan. Maka ketika kita melaksanakan kalimat la ilaha illallah, berzikir dengan kalimat tersebut, berarti kita zikir yang kita lakukan adalah zikir yang terbaik. Nabi menyatakan seperti itu. Ini terbaik. Kenapa? Masya Allah. Jadi orang untuk bisa dekat kepada Allah itu perbanyak mengamalkan amal yang baik. Dan sebaik-baiknya amal itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikut, di dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian ini menjadi orang yang lupa kepada Allah, melupakan Allah. Akibatnya apa? Dilupakan. Akibatnya kamu lupa akan dirimu sendiri. Kalladzina nasullaha fa ansahum, dia lupa diri sampai lali di awal. Ulaika humul fasiqun, orang-orang yang lupa kepada orang fasik. Maka orang yang Al-Mukarram sering menyampaikan, kalau orang yang lupa kepada Allah itu golongannya orang fasik. Tapi kalau orang yang banyak lupa sedikit ingatnya, lebih banyak lupanya kepada Allah, itu namanya golongan munafik. Wa yadhkurunallaha illa qalilan. Dia ingatnya kepada Allah itu sedikit. Itu golongan munafik. Tapi kalau orang fasik, dia lupa, banyak lupanya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum, dia lupa Allah. Ulaika humul fasiqun. Seperti itu. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian,
Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saking pentingnya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, saking pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mewajibkan. Beliau menghukumi berzikir itu wajib. Sebab kalau orang yang lupa kepada Allah, supaya orang banyak ingat. Sebab kalau orang banyak lupa kepada Allah, banyak yang menjadi hijab, dijauhkan dari neraka. Dia lebih dekat kepada neraka daripada kepada surga. Hidupnya sempit. Golongan-golongan orang yang munafik, golongan orang-orang yang fasik, seperti hanya orang yang mengangkat fi hadhihi amal wa fil akhirati amal wa adallu sabila. Kalau dia sekarang mati, hatinya sudah mati. Besok di akhir apa lagi? Sehingga supaya dia terus bisa hidup, suruh oleh Abdul Qadir untuk mencari orang yang ahli talqin. Min ahli talqin qabla fautil waqti. Sebab waktu kita ini bergeser dari waktu-waktu, situasi dari waktu-waktu itu beda-beda. Kadang ada banyak hal-hal yang mendukung, kadang-kadang justru banyak hal yang menghalangi. Maka dari itulah, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih kita ambil haji mumpung, maka iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika. Mumpung masih muda sebelum tua. Wa syughlika qabla saqamika. Mumpung masih longgar sebelum sibuk. Wa sihhataka qabla saqamika. Mumpung masih sehat sebelum diberi sakit. Wa hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup sebelum jatuh mati. Kesempatan-kesempatan ini harus diambil, dicoba, diraih, digapai peluang-peluang itu supaya kita bisa mendapatkan hati ini, orang yang mampu membimbing agar hati ini bisa hidup. Kepada siapa hadis ini disampaikan, maqalah yang disampaikan dikhususkan kepada orang-orang yang masih belum menerima talqin. Tapi bagi orang yang sudah mendapatkan talqin, dia sudah tahu sebetulnya, Masya Allah, begitu pentingnya ya talqin. Hanya kita bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya sudah diberi petunjuk oleh Allah, bisa bertemu dengan seorang mursyid yang mampu menghidupkan hati yang tadinya mati. Ternyata Syekh Abdul Qadir memandang bahwa hidupnya hati itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menata kehidupan. Alhamdulillah. Nah, bagi kita sekarang tinggal kita bersyukur kepada Allah, tinggal kita melestarikan apa yang sudah kita mengistiqomahkan, apa yang sudah kita dapatkan. Kenapa? Karena memang diwajibkan oleh Syekh Abdul Qadir dan kita sudah dapatkan. Kalau kita kemudian yang sudah kita dapatkan kita abaikan, apalagi kita lepas, kita buang begitu saja, Masya Allah, sebuah kerugian besar. Makanya Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, ini ada dua maqalah. Ada yang mengatakan pendapat Imam Syafi'i, ada yang menyampaikan ini pendapat Imam Al-Ghazali. Yang disampaikan bagaimana? Dukhulus sufiyati fardhu ain. Jadi masuk ke dalam golongan ahli tasawuf untuk mengamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu dihukumi fardhu ain, wajib. Kenapa orang itu wajib hukumnya mengamalkan kalimat tersebut? Idlayah lu ahadin min aidi qalbiyyin illa al-anbiya wal. Sebab tidak ada di antara kita siapapun manusia yang tidak memiliki aib, artinya yang tidak memiliki dosa. Semua manusia punya potensi berbuat dosa. Maka karena manusia itu punya salah, punya dosa, semua berpotensi untuk melakukan hal tersebut. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ada yang mengatakan ini maqalahnya Imam Ghazali, fardhu ain untuk masuk dalam golongan ahli tasawuf. Diwajibkan beliau. Untuk apa? Untuk menghilangkan. Maka beliau para sahabat menulis di dalam ini, talqinu dzikri li ba'di ahli tasawuf ahli dunya wal manasib wal ashraf wal makasib wal sana' wal malah wal tujjar wal ra'i wal qurawi ala tariq tabarruk wa tardil ghafil. Jadi salah satu tujuan kita mendapat belajar talqin itu adalah wa tardil ghafil, menghilangkan, membuang al-ghaflah, sifat lupa yang ada pada diri kita, dibuang dengan talqin. Tanpa ditalqin tidak akan pernah bisa ya.
Apalagi kita sudah nalkin, kita yang nalkin orang lain misalnya begitu, terus tidak akan bisa. Sebab apa? Kita ini masih belum hidup hari ini. Nah orang lain yang kita talkin, dia masih mati. Ya podo mati ini belajar orang mati, podo mati ini. Makanya tidak diperkenankan orang kalau tidak mendapatkan izin daripada mursyid untuk memberikan talkin, karena sebab orang yang bisa menghidupkan orang yang hatinya mati adalah orang yang hatinya sudah hidup. Nah, oleh karena itu dengan kita talkin kepada Syekhul Mursyid itu watar bil ghafl, dia bisa membuang, menghilangkan sifat ghaflah di dalam diri kita. Wa takfirud dzunub, dia juga sekaligus menghapus semua dosa-dosa kita. Wa takhallus minal balaya, dia juga bisa menyelamatkan diri dari segala bentuk mara bahaya apapun bentuknya, terkait khusus mara bahaya yang terkait dengan masalah-masalah. Tapi dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia sudah mendapatkan tanaman benih yang sangat tumbuh di dalam diri untuk urusan akhiratnya, insya Allah sudah dijamin. Biar misalnya kita ini seperti riwayat orang yang sudah sangat prihatin lah hidupnya. Tapi sepanjang dia istiqomah dalam berzikir, insya Allah dia akan tetap tertolong, imannya akan tetap tertolong. Maka penting kita ini mengamalkan terus apa yang sudah ditalkinkan oleh guru kita, 2 kalimat zikir itu, zikir jahar dan zikir khafi. Dengan demikian insya Allah dia akan terus meningkatkan wa yatanaja andaril ghurur fayataraqqa bitadrij ila taubah. Maka dia terus naik, makomnya harus dinaikkan, kedudukannya secara ruhani dinaikkan, ditingkatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita terus menerus mengamalkan zikir. Ya memang, ya kalau kita rasakan berpuluh-puluh tahun ya kayak begini aja nggak ada perubahan, nggak ada seperti kok dikiri pancung, kok ini ya sudah ada sesuatu yang berubah tapi kita tidak bisa kita ceritakan. Ada sesuatu yang berubah dalam diri kita tapi kita tidak bisa mengungkapkan, karena antara ungkapan dengan perasaan kita tidak akan pernah sama. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengemas bagaimana ungkapan perasaan itu bisa menjadi pelajaran oleh orang lain. Itu hanya orang-orang tertentu. Semua kita punya perasaan yang sebagai bentuk, sebagai hasil daripada pengamalan zikir. Maka bukti, kalau kita mau cari bukti, bagaimana sih buktinya? Apa sih buktinya? Kamu mengamalkan zikir itu. Makanya ketika saya selamat pernah diminta, aku melok toriko sampean, tapi Allah sampean menjamin bahwa aku tetap suci. Ada orang yang minta begitu, minta garansi katanya. Aku kira-kira bisa melok zikir besarnya. Kira-kira apa suci enggak? Ini kan siapa yang mau bisa menjamin masalah seperti itu? Nah, zikir itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Faktanya yang terjadi adalah kalau di tempat kita ini ada orang kaya, semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin berkurang, semakin lama semakin habis sama sekali. Ada yang seperti itu. Ada yang tadinya tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, terus punya, ditambah lagi punya, sampai syukur, sampai kaya raya. Ada yang macam seperti itu. Ada yang biasa-biasa, mulai bilion sampai saya kuat, tapi biasa-biasa seperti itu. Ada yang seperti itu. Makanya hal-hal yang tampak oleh mata ini tidak bisa. Makanya kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Itu hanya tipu belaka saja. Hanya sebuah la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhur. Itu hanya sebuah tipu daya yang bisa mengecohkan pandangan kita sesekali. Padahal itu hanya kamuflase saja. Tapi bolehlah kalau memang kita memang layak di tempat seperti itu, silakan, tidak ada masalah. Tetapi kata beliau di dalam kitab ini juga silakan semuanya kita mau diberi apa atau silakan. Tapi semuanya jangan sampai melalaikan hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Yang penting jangan sampai semuanya itu melalaikan. Mau diberi yang luar biasa, alhamdulillah, ayo kita terus. Memang
Maunya orang itu semua, siapapun yang mengamal itu ingin yang seperti itu. Tapi kan Allah yang maha tahu. Allah itu sifatnya, Allah itu jais. Salah satu sifatnya Allah itu jais. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sifat jaisnya Allah. Allah berhak menakdirkan sesuatu sesuai dengan, Allah juga berhak tidak menakdirkan sesuatu. Itu sifat jais. Sesuatu yang mungkin menurut kita belum tentu mungkin menurut Allah. Begitu juga sebaliknya, apa yang mungkin menurut Allah belum tentu. Pasti sudah kita selalu bertolak belakang. Makanya Allah punya satu sifat wajib, sifat mustahil, sifat muhal, sifat mustahil, kemudian sifat jais. Sifat jaisnya Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Seperti itu. Sehingga dengan demikian kemungkinan itu serba bisa saja terjadi kepada kita. Mau kemungkinan itu kemungkinan yang baik atau kemungkinan yang sebaliknya, itu urusan Allah. Tapi bagaimana dua kemungkinan yang mungkin dua-duanya, salah satu dari dua-duanya itu terjadi bagi kita, hati ini tidaklah sampai dilalaikan kepada Allah Subhanahu. Itu yang terpenting. Nah, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan orang yang bisa menghidupkan hati, ahli talqin. Tinggal kita manage demikian pula. Bagi orang-orang yang belum mendapatkan ini, ya mau segera. Sebelum waktunya nanti habis, sebelum waktunya ditutup, sebelum kesempatan itu melewati kita. Tapi bagi yang sudah mendapatkan itu, kita tinggal melestarikan, tinggal merawatnya saja. Insya Allah, ya mudah-mudahanlah sedikit-sedikit kita bisa terus kembangkan sendiri, kita terus memperkuat amalia kita, mengistiqomahkan diri, belajar. Kalau nggak kuat sendiri, ayo bersama-sama. Kalau sudah bersama-sama, ya jangan itu lagi. Cuman tuh godaannya kalau bersama itu kan macam-macam. Godaannya bersama-sama macam-macam. Untuk ini, moro-moro pas ngobrol sini, bojol-bojolkan, tersinggung, hilang. Itu biasa, itu seperti itu. Ya harus, kalau panjenengan melihat sesuatu yang kok ini, ya harus segera kembali. Tidak apa-apa, misalnya sekarang ngambek, sekarang tidak apa-apa, besok datang lagi. Tidak apa-apa, karena kan diberitahu sama pengacara itu. La tuhmadu anwaru la tadabur. Sebab orang sesungguhnya orang yang sudah ditalkin masuk di dalam dirinya, sudah merasuk di dalam, dia tidak akan pernah hilang, bara apinya tidak akan pernah sirna, cahaya itu pasti akan terus memancarkan. Walaupun kondisi-kondisi tertentu dia juga bisa berubah. Tapi yang terpenting kita tetap dijalani sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaabal khair. Allahumma iftah lana abwaabal ni'am. Allahumma iftah lana abwaabal rahmah. Allahumma iftah lana abwaabal maghfirah. Allahumma iftah lana abwaabal rizq. Allahumma iftah lana abwaabal sa'adah. Allahumma iftah lana abwaabal jannah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati mursyidina wa bi barakatil karam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.